3. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Kholil. Sesampainya di rumah Mbah Kholil, sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum, Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kholil bertanya, "Sampean ada keperluan, ya?" "Benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling, kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat, Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai Zaidun, ya Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah, Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Kholil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Kholil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Kholil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Kholil lagi. Tiba di kediaman Mbah Kholil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Kholil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. 4. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal, nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu." Ucapnya dengan tenang. "Mbah Kholil," pikirnya, "siapa dia, kenapa harus ke sana, bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. "Segeralah ke Mbah Kholil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami, insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kholil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kholil.
Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Kolil, lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Kolil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Kolil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kolil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kolil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Kolil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kolil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Kolil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kolil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kolil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa.